Rekomendasi makanan untuk pada penderita diabetes mellitus. Yang pertama adalah pemilihan karbohidratnya. Kita lebih mengutamakan karbohidrat yang kompleks dibandingkan sederhana. Contohnya adalah untuk karbohidrat kompleks adalah seperti nasi merah atau gandum utuh, kemudian oat, bisa juga buah talas. Kemudian yang kedua untuk proteinnya, protein yang rendah lemak seperti dari nabati, tahu tempe, dan dapat juga diberikan telur. Kemudian yang ketiga adalah lemak yang baik. Lemak yang baik ini dapat berasal dari buah atau dari kacang-kacangan yang biasanya berasal dari nabati. Contohnya misalkan buah kita dapat memilih dengan alpukat, atau minyak kita dapat mengganti dengan minyak zaitun atau canola atau minyak jagung atau minyak kedelai. Kemudian tidak lupa buah dan sayur itu juga sangat penting bagi penderita diabetes karena mengandung serat yang cukup tinggi. Namun pemilihan buah ini harus diperhatikan, yaitu adalah buah yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Jangan sampai salah memilih buah dengan mengkonsumsi makanan atau buah yang indeks glikemiknya tinggi. Contohnya seperti semangka, melon, kemudian buah yang terlalu manis seperti kelengkeng, durian, mangga, atau pisang yang terlalu matang. Jadi selain buah-buah tersebut, pasien diabetes mellitus boleh mengkonsumsi buah-buahan yang lainnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program puisi inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, seringkali kita mendengar ada berbagai penyakit yang hubungannya dengan gangguan metabolisme yang ada di tubuh atau gangguan metabolik. Salah satu penyakit yang mungkin sering kita dengar gangguan metabolik apa? Dijawab betul, diabetes gitu ya. Dan beberapa penyakit yang lain deh, pokoknya hubungannya dengan metabolisme. Nah, ada banyak anggapan bahwa gangguan metabolik dalam tubuh itu banyak penyebabnya. Satu mungkin dari apa yang jadi oral intake kita, menjadi makannya kita ini apa gitu ya. Kan ada istilahnya you are what you eat. Jadi kalau makannya sehat, ya kitanya sehat insya Allah. Tapi kalau makannya nggak sehat, ya bukannya doain. Ada kemungkinan untuk terjadi berbagai jenis penyakit. Salah satunya mungkin di gangguan metabolik. Kalau apa yang jadi makanannya kita, intake-nya itu nggak bagus. Nah sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan atau apa sih yang harus dikonsumsi gitu ya. Kalau kita ngomongin orang-orang dengan gangguan metabolik ini untuk angka kebutuhan gizinya ini didapatkan dari makanan yang apa aja. Makanya hari ini kita akan membahas gizi yang tepat untuk gangguan metabolik. Sebenarnya lebih ke jangan gangguan metabolik ya gitu ya, supaya kita kandungan gizinya itu pas, nutrisi dan lain sebagainya supaya tidak mengalami gangguan metabolik. Itu harapan kita semuanya supaya tetap sehat. Oke, tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pola makan sehat. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Felianti Badralani SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Feli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, kabarnya alhamdulillah baik sekali hari ini. Alhamdulillah baik sekali ya. Ini kalau ngomong sama dokter gizi saya harus menyembunyikan offset saya ya. Tahan napas dulu ya. Tahan napas dulu ya dok. Oke. Dok, kayaknya tuh prevalensi dari penyakit metabolik gitu ya sekarang itu mulai meningkat ya. Salah satunya mungkin yang sering kita dengar adalah gangguan kayak diabetes dan beberapa penyakit yang lain. Tapi kayak orang tuh kadang-kadang suka meremehkan sih dok ya apa yang menjadi intake-nya mereka sehingga mereka nggak ngeh bahwa kebutuhan gizi mereka itu kurang gitu atau malah ada gangguan di metabolisme dan akhirnya berujung pada gangguan metabolik. Nah sebelum bahas itu kita bahas mitos-mitos seputar pola makan sehat dok. Yang pertama adalah, wah ini lumayan happening juga nih beberapa waktu belakangan nih ya. Orang ngomongin ada istilahnya stress eating, ada namanya mindful eating. Nah kalau mindful eating itu katanya lebih baik daripada mengurangi porsi makan. Jadi kayak we enjoy the food gitu ya, we enjoy the meals dibandingkan kayak kurangi porsi makannya. Jadi kayak ya harus porsi makan lah dikurangin gitu ya, mindful eating tapi kalau makannya banyak. Nah kalau dibandingkan antara mindful eating dengan porsi gimana tuh dok? Ya kalau dibandingkan mindful eating dengan mengurangi makan ya, porsi makan lebih baik mindful eating. Ya, karena kenapa? tadi sudah disebutkan sama Mas juga, kalau mindful eating kita itu kan jadi lebih fokus untuk makan. Kita bisa merasakan rasa lapar kita, rasa kenyang, emosi kita saat makan, dan tidak teralihkan oleh sambil main gadget atau sambil nonton drakor. Nah, jadi tidak teralihkan. Otomatis dengan porsi yang sedikit pun kalau kita mindful eating kita pasti lebih kenyang.
dibandingkan kita membatasi makanan secara ekstrim seperti itu. Kalau membatasi takutnya adalah nanti justru kelaparan lagi, nanti makannya lebih banyak ya dok ya? Ya bisa juga kalau dikurangin, kalau sambil teralihkan oleh seperti tadi main handphone atau apa, oh udah selesai ya, malah nyari makanan yang lain karena tiba-tiba kelaparan lagi gitu. Jadi gini dok, Ya. Ini menarik ya ngomongin mindful eating itu, jadi makan itu nggak hanya sekadar memenuhi lambung ya dok? Ya betul. Jadi kalau ngomongin mindful eating tuh kayak, loh dok, ya kalau emang kenyang mah kenyang kali gitu, nggak usah ngomongin mindful eating gitu ya. Tapi ternyata eating atau makan itu nggak hanya ngomongin memenuhi lambung aja ya dok ya. Dalam artian kalau mindful eating itu berarti ada kayak apa ya, kayak sensor ke otak kita yang ngasih tanda bahwa kamu udah kenyang nih gitu dengan makan segini. Karena memang fokusnya adalah antara makan, mengunyah, digestingnya itu sampai ke dalam dan akhirnya ngirim sinyal ke otak bahwa you are full, kamu sudah kenyang. Tapi kalau ke distract sama drakor, game segala macam, itu betul nggak sih bahwa makan tuh nggak hanya sekedar memenuhi lambung aja gitu. Iya, jadi ya karena untuk sinyal lapar kenyang kita di otak pun juga jadi tidak jadi terganggu ya, jadi tidak fokus karena otak kita sambil nonton, tidak fokus kepada makanan yang di depan kita. Bahkan mungkin di ajaran agama, salah satu agama juga mengajarkan bahwa kita itu harus benar-benar menikmati makanan, itu sebagai tanda gratefulnya kita, bersyukurnya kita karena kita sudah kasih rezeki sama Tuhan gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau makanan itu terdistraksi sama yang lain tuh ibarat kata makanan itu bersedih, kok aku memberikan sesuatu untukmu tapi kamu nggak perhatian ke aku. Ibarat kata kayak relationship gitu ya dok. Ada filosofinya ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Makan malam itu katanya bikin berat badan kita jadi naik. Jarum timbang, sekarang udah digital semua sih ya kayaknya. Nggak ada jarumnya mas sekarang. Nggak ada jarum lagi ya. Nah itu katanya naik terus gara-gara makan malam, betul nggak sih dok? Nah itu juga tidak betul ya. Jadi sebetulnya bukan makan malamnya yang menyebabkan berat badan naik. Jadi tidak secara langsung makan malam itu membuat kita berat badan naik. Tapi jumlah kalori yang kita makannya itu. Nah kalau jumlah kalori yang kita makan pada malam hari itu melebihi dari kebutuhan kita, otomatis dong berat badan kita pasti naik. Atau dari komposisinya, kualitas makanannya. Misalkan dari tinggi gula, minyaknya banyak. Atau contohnya makan malam suka beli nasi goreng mie tek-tek segala macam, itu minyaknya kan luar biasa banyak, otomatis ya gimana nggak naik berat badannya gitu dong. Saya terus seperti tertampar karena itu menurut saya makan malam. Iya betul. Tapi ada ini ya dok, katanya sebelum jam 7, sebelum jam 6 itu juga ada hubungan nggak? Itu juga ada hubungannya. Jadi yang membuat berat badan naik itu adalah makan yang terlalu malam. Kan kalau jam 7 juga tetap makan malam kan? Iya. Nah ternyata faktanya memang setelah jam 7 malam itu hormon-hormon yang menyebabkan hormon yang metabolisme itu menurun. Otomatis kalau hormonnya berkurang tapi asupan kita banyak, otomatis bekerjanya nggak maksimal dong. Perubahan energi juga jadi menurun, otomatis tertimbun di lemak. Jadi berat badan bikin naik. Oh gitu. Jadi jam juga secara hormonal itu ada penelitiannya. Dan apa yang dimakan juga penting ya dok. Betul. Ya. Yang berlemak, bergoreng-goreng itu juga pengaruh ya. Jadi jangan salahkan makan malamnya. Apa yang menjadi makanan kita dan di jam berapa. Betul. Perlu kayak ada berapa jam sebelum tidur gitu nggak sih dok makan itu? Kalau itu sih kurang lebih ya, kalau kita kan tergantung orangnya ya. Kalau kita membatasi makan sampai jam 7 malam dan tidur jam 10 malam itu sudah cukup. Ada jedahnya gitu. Jadi memang penelitiannya pun di atas jam 9 malam atau jam 20 ada beberapa yang mengatakan seperti itu, bahwa hormon itu keluar siang menurunkan metabolisme. Nah itu jam segitu. Jadi kalau bisa sebelum jam 20 lah kita batasin paling malam itu. Oh oke. Nah ini harus catatan bersama ya, bahwa ada jamnya dan ada apa yang dimakan. Jadi bukan betul. makan malamnya ya. Jangan pula nanti menghindari makan malam lemes ya. Nanti jangan ya, nanti tubuhnya kekurangan energi. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok. Boleh makan apa saja saat jendela makan intermittent fasting. Nah IF ini kan sekarang lagi rame-ramenya juga nih ya dengan beberapa metode diet yang lainnya. Tapi kalau untuk IF sendiri, jendela makan itu waktunya untuk apa ya?
kayak cheating, cheating time-nya gitu nggak sih atau gimana? Nah itu tuh kebiasaan orang yang menjalani intermittent fasting justru pada saat jendela makan dia makan berlebihan. Nah apa itu boleh nggak tuh? Nah lagi-lagi jawabannya adalah tidak boleh. Jadi pada saat jendela makan tetap harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan komposisinya juga harus seimbang. Tidak boleh yang berlebihan. Kebanyakan kan orang, oh saya jamnya tinggal segini jam nih, saya harus makan sebanyak-banyaknya karena mau puasa lagi. Nah itu yang tidak boleh. Udah kayak sahur ya. Iya, jadi tetap harus memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kaidah seperti gizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Berarti intinya adalah ketika orang menjalani IF itu tidak ada, ya jendela makan ada, tapi maksudnya kayak bukan berarti itu kayak excuse untuk eat anything gitu ya. Yes, betul. Oke. Jadi ya itulah ya komitmen ya. Kalau udah IF ya harusnya komit lah ya. Iya, betul. Percuma ya dok, nanti kalau akhirnya lagi jendela makan terus mereka makan apapun nanti ngefek ke IF-nya nggak sih? Akhirnya kayak kurang berhasil gitu. Ya pasti kebanyakan kan orang-orang mengeluh gini, saya sudah IF kok berat badannya malah naik ya, kayak nggak berefek. Nah karena makanannya berlebihan, tidak sesuai dengan komposisi yang seimbang. Nah ya harus mengaku ya siapa dari Anda yang IF tapi cheating waktu jendela makan. Ini jadi kocak sih ya kalau di lapangan. Ada yang excuse kayak, iya mungkin IF kamu cocok tapi kalau saya enggak, tapi di belakangnya ternyata cheating. Iya betul. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Ya. Buah utuh katanya lebih baik dari jus buah. Sayangnya adalah di luaran sana itu banyak yang mereka lebih enjoy minum jus dibandingkan dengan makan buah secara utuh. Mungkin malas, dari akhirnya mereka beli aja jus gitu. Nah, buah utuh lebih baik kah dari jus atau gimana? Ya betul, buah utuh tetap lebih baik daripada jus buah. Kan sama-sama buah dok. Gitu. Oh, enggak, tetap beda. Karena yang jus buah itu sudah mengalami proses, yaitu penghancuran. Nah, di mana serat yang terdapat dalam jus buah atau sayur itu jadi lebih hancur. Jadi otomatis kandungan seratnya juga lebih berkurang. Apalagi menggunakan juicer. Yang mana hanya airnya saja yang keluar kan, ampas-ampasnya dibuang. Justru serat-seratnya itu ada di dalam si ampas-ampas itu. Iya, betul. Selain itu, kandungan gula pada jus dan dibandingkan dengan buah utuh itu lebih tinggi pada jus buah. Sehingga memang lebih baik memakan yang buah yang utuh. Oh, apalagi kalau sekarang jus buahnya ditambah kental manis ya dok. Tambah itu mah tambah gula. Iya, betul. Itu jadi sama seperti tema kita hari ini, nanti ujung-ujungnya bukannya sehat malah gangguan metabolik ya dok. Iya benar. Oke. Nah kalau kayak buah pun sebenarnya dok, ya ini sekalian tanya ya. Hubungannya juga dengan gangguan metabolik mungkin gitu. Buah kan oke dok, buah bagus, buah utuh. Tapi buah apa sih dok yang aman? Katanya buah juga kan mengandung gula. Gula bahaya kan dok gitu. Nah gimana tuh dok? Iya betul sekali. Nah untuk orang-orang yang mungkin menderita gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, ada beberapa buah yang memang dibatasi atau tidak boleh dikonsumsi karena memiliki kadar indeks glikemik yang tinggi. Contohnya misalkan semangka, buah melon, buah nangka, atau buah yang terlalu manis seperti kelengkeng. Pisang itu sebetulnya boleh untuk penderita diabetes asal pisang yang tidak terlalu matang. Tapi kalau pisang yang sudah matang banget, yang sampai kuning banget atau bahkan sampai ambil benyek gitu itu sebaiknya tidak dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus karena memang dia kadar glukosanya tinggi. Fruktosa sih lebih ke fruktosa. Oke. Buah pun sebenarnya harus lihat-lihat dulu ya, apalagi kalau punya riwayat gangguan metabolik itu harus diwaspadai ya. Jadi makan buah boleh tapi jangan kebanyakan juga. Betul, jumlahnya. Terkadang gini, orang diabetes mellitus itu menghindari konsumsi nasi atau menghindari karbo, tapi dia mengalihkan ke buah-buahan. Nah, pada saat diperiksa laboratorium ternyata didapatkan HbA1c-nya meningkat. Kok saya udah membatasi karbo tapi ternyata HbA1c saya meningkat. Nah, ternyata selidik punya selidik kan kita ikutin, ternyata menggantinya dengan buah-buahan, yang mana buah-buahannya pun tidak dipilih sesuai dengan kadar indeks glikemiknya. Otomatis bisa naikin gula darah juga. Gitu. Ibarat kata bahasa Jermannya itu sami mawon. Iya betul. Betul sekali, betul. Oke ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Suplemen bisa gantikan makanan bergizi. Nah gimana tuh dok?
Nah ini biasanya orang-orang yang tidak suka sayur tuh. Biasanya boleh nggak sih saya makan suplemen sayur aja gitu. Biar menggantikan sayur mayur dan buah-buahan itu. Ternyata suplementasi itu bukan pengganti makanan. Dia hanya tambahan. Tambahan di saat kita kekurangan dari makanan sumber. Nah itu. Nah kita juga harus cek juga apakah kadarnya memang berkurang dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau memang cukup dari makanan sumber ya kita tidak perlu suplemen seperti itu. Akan ada orang yang kayak, gak bisa dok, dia tuh gak suka sayur, gak suka buah, biasa anak-anak tuh. Ya udahlah daripada ribet nggak sama sekali ada intake-nya, saya kasih suplemen aja. Nah itu gimana dok kalau kayak gitu? Ya kalau multivitamin ya boleh-boleh saja kalau buat anak-anak ya. Tapi kalau menggantikan yang lain seperti proteinnya atau karbohidrat, lemak dan yang lain-lainnya makronutrien ya tidak bisa. Memang harus dipenuhi dari makanan sumber, tetap utamanya itu. Tetap utamanya itu ya. Jadi tetap suplementasi bukan pengganti, tapi hanya penambah. Penambah ya, tetap harus ada real foodnya ya. Betul. Itu yang jadi catatan karena mungkin banyak orang, aduh nggak sempet dok ini segala macam, ya udahlah daripada ribet kasih aja, jangan ya. Tetap diupayakan betul. Dengan berbagai kreasi apapun caranya gitu ya, makan real food. Untuk suplementasi multivitamin itu hanya sifatnya tambahan aja ya betul. Untuk menyokong. Oke, terima kasih Dr. Feli sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin gizi ya. Untuk gangguan metabolik ini seperti apa. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sate. Baik, masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini, gizi terbaik untuk gangguan metabolik. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh monggo ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsateday.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Felianti Badralani SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, gangguan metabolik. Mungkin selama ini kita taunya metabolisme kali ya. Metabolisme itu kan sederhana kayak orang makan, pencernaan, apa yang dimakan, hasilnya seperti apa, sesimpel itu. Tapi kalau ngomongin gangguan metabolik ini sendiri, by definition secara medis seperti apa sih dok? Ya kan tadi sudah disebutkan ya, kalau untuk metabolisme sendiri kan memang adalah suatu proses biokimia yang mengubah makanan menjadi energi, baik mau metabolisme karbohidrat, lemak atau protein pasti akan ujung-ujungnya diganti atau diubah menjadi energi. Kalau kita terjadi gangguan metabolik berarti proses yang tadi itu mengalami gangguan sehingga menyebabkan dampak yang negatif bagi kesehatan, seperti munculnya berbagai macam penyakit tadi, misalkan gula darah yang tidak terkontrol, kemudian tensi yang tinggi dan kadar kolesterol juga bisa meningkat seperti itu. Oke, berarti kan ada anomali dalam tubuh sehingga terjadi gangguan gitu ya di metabolisme tubuh. Tapi kalau dari metabolismenya dulu dok, boleh lebih ini nggak? Mungkin orang pikir kayak metabolisme itu sesederhana kayak tadi ya, lemak dan lain sebagainya diproses di tubuh kita jadi energi, atau kayak awalnya itu dari apa yang kita makan gitu nggak sih? Sehingga karena berproses. Nah itulah disebut dengan metabolisme secara umum atau gimana? Betul, jadi memang apa yang kita makan yaitu proses perubahan makanan kan. Berarti otomatis yang kita makan akan dirubah baik oleh enzim, hormon, dan hal-hal yang lain yang di dalam tubuh kita untuk menjadi energi seperti itu. Jadi pasti akan ada terjadi gangguan kalau misalkan kita tidak ada sesuatu hal nih yang tadi kita bahas banyak penyebabnya juga. Berarti itu murni dari apa yang kita makan dok? Ya betul, karena dia proses perubahan makanan kan yang dari yang kita makan. Oke. Jadi ibarat kata kalau untuk orang normal ketika mereka makan sesuatu ya akan diproses seperti pada umumnya ya, jadi energi gitu ya, menjadi makan. Tapi akan jadi masalah, mungkin ada gangguan ketika orang ini ada memang di metabolisme terjadi gangguan gitu yang tidak terjadi pada umumnya orang seperti itu ya. Nah sekarang kalau ngomongin penyakitnya sendiri, tadi kan sempat kita bahas juga mention tentang diabetes, hipertensi, itu penyakit yang umum terjadi ketika orang mengalami gangguan metabolika, atau sebenarnya kayak ya mungkin berbeda orang akan berbeda kemunculannya gitu, entah ini ke hipertensi, entah ini ke diabetes gitu, itu gimana dok? Ya pasti tiap orang berbeda-beda ya, tidak semua orang akan mengalami diabetes mellitus jika terjadi gangguan metabolik, enggak, itu lagi-lagi banyak faktor. Nah memang salah satu penyakit yang paling sering adalah memang diabetes mellitus, berikut adalah ada hipertensi, kemudian dislipidemia,
Bisa juga obesitas. Sekarang obesitas sudah dikatakan suatu penyakit kronik, ya, karena dia ini akan menyebabkan si penyakit-penyakit tadi juga bisa. Oh, obesitas sekarang sudah masuk Ya, kategori sudah penyakit? sebagai penyakit ya sekarang. Harus disebut sebagai penyakit karena dengan obesitas ini, patomekanismenya itu dia dapat menyebabkan semua penyakit itu juga bisa disebabkan oleh obesitas ini. Bahkan yang terbaru ini sekarang, obesitas dapat menyebabkan gangguan ginjal secara langsung tanpa memiliki penyakit-penyakit metabolik yang lain. Wow, Seperti itu. serem ya. Ya. Dulu hanya obesitas ya obesitas mungkin karena BMI-nya yang berlebih aja, tapi Iya. sekarang sudah masuk kategori penyakit ya. Iya, betul. Berarti indikasinya adalah bahwa orang-orang yang obesitas ini lebih dari 50% pasti akan mengalami gangguan kesehatan, salah satunya yang paling besar prevalensi mungkin di metabolismenya. Ya, betul. Mungkin kalau secara angka tidak pasti ya, tapi akan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang BMI-nya normal untuk terjadi gangguan metabolik. Oh, oke. Dengan beberapa penyakit tadi itu kan gini, Dok. Nah, nanti kan ada yang ujungnya ke hipertensi, ada yang ujungnya ke diabetes tadi seperti kita bahas. Dan kita nggak ngerti nih, orang ini akan berujung pada diabetes atau hipertensi meskipun in the end of the day biasanya mereka bestie ya, Dok. Iya, betul. Ada namanya juga bestiannya. Oh gitu apa, Dok? Ada namanya sindrom metabolik. Nah, itu gitu. ada bestiannya. Iya, betul. Jadi terdiri dari 3 tuh, biasanya gula darahnya yang tinggi, kemudian kadar kolesterolnya yang jahatnya tinggi, yang baiknya rendah, sama tekanan darahnya juga tinggi. Itu bestian tuh, disebutnya sindrom metabolik. Iya. Atau bener ada bestie? Ada bestinya. Bestinya ini sangat mengancam nyawa ya, Dok ya. Betul. Oke, diabetes, terus kemudian kolesterol gitu ya, LDL tinggi, HDL rendah, dan kemudian tekanan darah tinggi, hipertensi. Wah, klop banget. Karena biasanya ya, Dok, bukan kita doain, biasanya diabetes juga nggak berdiri sendiri ya, biasanya ngajakin yang lain gitu ya. Kalau akhirnya gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Nah, sekarang kalau ngomongin kayak ini kan satu penyakit yang saya pikir bukan akut ya, Dok ya. Ini perjalanan panjang, ini kan kronik ya gitu. Nah, untuk mencapai perburukan itu kan terjadi progresivitas dan pasti ada kayak semacam kayak tanda alarm atau gejala klinis yang akan dialami oleh si orang ini gitu. Untuk mencapai ke titik sana sebelumnya didiagnosis bahwa Anda mengalami gangguan metabolik, let's say kayak diabetes dan lain sebagainya. Itu di awal mulanya itu ada gejala atau apa yang sih dirasakan sama orang sehingga sebenarnya dari awal tuh mereka udah ngerti tapi karena mungkin nggak notice, wah malah terjadi perburukan terus gitu, Dok. Iya. Mungkin pada awal gejala ya, maksudnya awal terjadinya gangguan metabolik terkadang tidak mengeluarkan gejala. Kadang tidak ada gejala, orang-orang tidak sadar. Terkadang seperti itu. Tapi biasanya dapat terjadi mudah lelah. Kemudian kalau misalkan terjadi gangguan diabetes mellitus misalkan, biasanya pasien mudah sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, kemudian tekanan darahnya tinggi. Kalau kita cek darah, gula darahnya tidak terkontrol, kolesterol tidak terkontrol. Bahkan yang tadi saya ucapkan tadi, jika terjadi obesitas, lingkar perutnya juga pasti bertambah tuh dan kenaikan berat badan. Nah, itu juga gejala untuk terjadinya gangguan metabolik seperti itu. Kok saya langsung diem ya? Iya. Banyak ya, Dok, kayak indikatornya ya? Banyak. Oke. Tapi maksudnya dari beberapa indikator tadi atau gejala tadi itu masing-masing orang kan berbeda nggak sih? Maksudnya kayak kan gini, orang dengan di gender yang sama, usia yang sama, even mungkin kembar identik pun gitu ya, itu bisa dengan pola diet yang sama bisa jadi efek ke tubuhnya beda nggak sih, Dok? Beda juga. Karena kan ada salah satu faktor genetik juga itu menentukan apakah dia terjadi gangguan metabolik atau tidak. Oh, kalau masalah genetik kan emang sesuatu yang tidak bisa diubah ya, Dok ya. Betul. Berarti kayak ada nggak kalau kasus genetik itu kayaknya intake-nya mereka aman-aman aja tapi tetap ada risiko metabolik gitu karena memang secara genetik udah bermasalah gitu, Dok. Betul, ada. Jadi kalau genetik itu misalkan kita punya keturunan diabetes mellitus nih. Dengan kita sama-sama keturunan diabetes mellitus. Yang satu pola makannya baik, yang satu tidak baik. Otomatis yang pola makan yang tidak baik ini akan menyebabkan peningkatan risiko atau lebih rentan terjadinya gangguan metabolik dibandingkan dengan ada faktor genetik namun dia menjaga pola makan, aktivitas fisiknya baik, itu lebih mengurangi risiko terjadinya gangguan metabolik walaupun dia punya genetik atau keturunan dari penyakit metabolik tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan sadar diri ya, Dok. Iya, betul. Tahu diri, sadar diri bahwa mereka punya faktor risiko gitu ya. Salah satunya karena genetik atau keturunan sehingga ya bisa diminimalkan dengan memiliki pola hidup yang lebih baik. Iya, betul sekali. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehat.
baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gizi terbaik untuk gangguan metabolik. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Felianti Badralani, SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, sekarang kita langsung ke tujuan kita. Ibarat kata kayak, dok sebenarnya tuh kita tuh harus makan apa sih? Kita banyak pertanyaan banyak orang kayak ini salah, itu salah, segini salah, segitu salah gitu. Jadi kalau kita ngomongin kayak gizi yang tepat, gizi terbaik gitu ya untuk gangguan metabolik, kita dari preventifnya dulu lah ya. Kita belum ngomongin orang yang sudah mengalami gangguan metaboliknya dulu. Kita secara umum, itu kan harapan kita preventif sebagai yang mengalami gangguan metabolik. Nanti kita bahas yang orang sudah mengalami gangguan metabolik. Nah kalau untuk yang kalau belum kesannya akan ya dok ya. Secara umum dulu itu, tapi harusnya hampir sama ya dok ya. Untuk antara orang yang tidak mengalami gangguan metabolik dan gangguan metabolik itu makanan yang seperti apa sih dok yang ibarat kata baik untuk metabolisme tubuh kita? Ya, untuk makanan-makanan yang untuk mencegah gangguan metabolik atau kita mencegah nih preventif gaya hidup kita seperti apa sih pola makannya agar tidak terjadi gangguan metabolik. Nah, kita tuh punya standar namanya isi piringku. Jadi, isi piringku. Ya, betul, isi piringku itu merupakan standar secara umum. Karena gizi itu sebenarnya kan personalized. Tapi kalau bicara kita secara umum, kita harus memenuhi isi piringku itu. Yang dimana kalau kita lihat piringnya itu ada gambarnya itu, setengah piring itu adalah sayur dan buah. Kemudian 2/3 dari setengah piring itu adalah karbohidrat. Dan 1/3 dari setengah itu adalah protein. Dan tidak lupa lemak juga penting. Jadi kita harus tetap memenuhi baik makronutrien dan mikronutrien tadi. Nah itu dapat dipenuhi dari mudahnya orang adalah menggunakan isi piringku tersebut. Dok, kalau dulu itu kan ada istilahnya, zaman saya SD itu istilahnya 4 sehat 5 miliar. Bukan dong. 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah sekarang kan katanya sudah diganti tuh. Nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna. Jadi gizi berimbang ya dok ya. Gizi seimbang gitu kan. Nah itu kenapa sih dok? Maksudnya kayak ada peralihan dari 4 sehat 5 sempurna dan akhirnya sekarang gizi berimbang. Apakah 4 sehat 5 sempurna yang dulu itu tidak terpenuhi gizinya, berarti saya nggak terpenuhi dong, karena saya masih zamannya 4 sehat 5 sempurna gitu. Atau kayak ya sering berkembangnya zaman dengan pola hidup dan lain sebagainya, akhirnya ini kayaknya lebih baik yang gizi seimbang gitu, atau gimana? Mungkin kalau 4 sehat 5 sempurna hanya dikatakan jenis-jenisnya saja kan. Sedangkan kalau sekarang gizi seimbang itu adalah jumlahnya juga. Jumlah dari makanan ya. Kalau dulu kan tidak disebutkan berapa banyak karbohidratnya, berapa banyak proteinnya, hanya 4 sehat jenisnya ini aja ditambah susu. Nah sedangkan kalau sekarang itu harus gizi seimbang, jumlah-jumlahnya juga kita tetapkan gitu. Jadi kayak ada isi piringku tadi. Betul, itu untuk memudahkan orang awam untuk menghitung atau menakar apa yang harus dimakan. Tapi beda orang, beda kebutuhan, maksudnya gini dok. Kan maksudnya kayak untuk orang yang kerja di kantoran semisal. Kan mereka mungkin di ruangan yang aircon, berpendingin udara gitu ya. Sehingga mungkin tidak terlalu sweaty banget, tidak terlalu berkeringat, tidak terlalu fisik banget gitu ya. Dan kebutuhan makannya mungkin kayak ya sesendok 2 sendok bahasanya ya nggak banyak lah gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan sama misal seniman bangunan gitu ya. Yang memang mereka ini kan wah kerjanya outdoor, kena matahari, fisiknya berat banget segala macam. Otomatis kan mungkin di piringnya karbonya banyak banget dong gitu ya. Tapi kita ngeliat mereka masih muscular aja gitu. Nah itu gimana tuh? Berarti kebutuhan orang-orang itu sangat amat akan personalized dong. Nggak bisa dibandingkan kayak kita yang kerja di dalam ruangan ber-AC sama mereka nggak bisa dibandingkan. Ya betul. Memang kebutuhan orang, tiap-tiap orang tuh sangat-sangat berbeda. Ya sama yang seperti sudah disebutkan, tergantung aktivitas fisik juga itu sangat berpengaruh. Nah yang dari isi piringku itu secara umum presentasinya saja. Untuk jumlahnya lagi-lagi tetap perlu perhitungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi seberapa banyak, misalkan 2/3 piringnya sebesar apa dulu, jumlahnya berapa banyak, itu ada takar-takarannya. Jadi tetap personalized, akan berbeda. Tetap personal akan berbeda-beda. Apa jadinya kalau tidak bahasanya presentasinya itu tidak sesuai. Ibarat kata kayak waduh dok,
makan sama nasi sama tahu tempe aja udah alhamdulillah gitu ya. Itu kan cuman karbo sama protein nabatinya aja gitu. Gimana tuh, Dok? Ya pasti kan metabolisme kita itu kan memerlukan semua zat gizi ya, baik makronutrien, mikronutrien. Jadi kalau ada salah satu yang hilang atau kurang, pasti metabolisme yang kita jalani di tubuh kita juga pasti tidak seimbang. Pasti akan terjadi efek atau gangguan yang efeknya nggak akan langsung nyata saat itu juga. Bisa jangka panjang munculnya, bisa timbul berbagai macam penyakit seperti itu. Oke, kadang-kadang tuh orang pakai standar bahwa mereka makan kenyang, energinya tercukupi untuk beraktivitas, terutama yang aktivitas berat ya. Dan mereka itu standarnya pasti di karbo kan, Dok? Betul, karena karbo sumber the more energi. Karbo, iya gitu betul. kan. The more carbo you eat, the more energy you get gitu kan. Betul. Nah, itu kan jadi kayak ya udahlah, Dok, yang penting kan ada karbonya buat tenaga gitu. Kita nggak ngomongin nanti protein lah itu adalah lain sebagainya gitu. Nah itu efek ke metabolisme tubuh gimana, Dok? Kalau hanya sekadar ya karbo, glukosa dan energi gitu. Ya. Nah, tubuh kita juga pinter tidak membiarkan apa yang kita makan ini sebagai satu-satunya sumber utama. Oke, misalkan banyaknya karbo, proteinnya kurang. Otomatis tubuh akan memecah protein yang ada di tubuh kita, seperti memecah otot-otot kita, karena dia pasti akan nyari. Intinya kan harus lengkap nih, harus ada makronutrien, mikronutrien. Makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak. Jadi kalau salah satu komponen ini kurang dari asupan kita, pasti tubuh kita akan nyari yang sudah ada di tubuh kita. Seperti itu. Jadi kalau kurang protein pasti dia akan memecah otot-otot sehingga kita otot-ototnya menjadi kecil. Lama-lama bisa lemah, mudah jatuh gitu misalkan. Seperti itu. Kalau kekurangan lemak, Dok, bisa nggak orang yang gendut terus kemudian nggak makan lemak, lemaknya diambil dari tubuh? Nah itu justru kalau orang obesitas kan kelebihan lemak. Karena karbo pun banyak, tidak semua jadi energi, itu sisanya akan diubah menjadi lemak juga. Walaupun dia tidak makan minyak yang banyak. Sama aja ya. Sama aja, betul. Dipikirnya lemaknya nanti bakal disedot gitu ya? Iya, enggak. Karena karbohidrat lagi-lagi tetap metabolisme karbohidrat mengambil hanya sesuai kebutuhannya. Kalau dia kelebihan pasti akan disimpan, dirubah menjadi lemak juga. Oke, bener ya, berarti gizi seimbang itu Ya, pas betul, banget ya. harus seimbang makanya. Karbo, protein, lemak untuk makronutriennya dan mikronutriennya juga harus terpenuhi. Oke, itu untuk secara umum. Nah, kalau untuk yang sudah ada gangguan metabolik? Oke, untuk yang sudah mengalami gangguan metabolik pasti pemilihan jenisnya yang harus kita pilih yang betul-betul. Contoh, misalkan penderita diabetes mellitus, otomatis kita harus memilih karbohidratnya. Jenis karbohidratnya itu adalah karbohidrat yang kompleks dibandingkan yang sederhana. Kenapa? Karena karbohidrat yang kompleks ini akan dipecah menjadi glukosanya lebih lama. Jadi meningkatkan kadar glukosanya lebih lama dibandingkan yang sederhana. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi karbohidrat sederhana, otomatis kita lebih cepat menaikkan glukosa darah, akibatnya ya gula darahnya jadi tidak teratur, seperti itu. Itu yang diabetes. Kalau misalkan masalahnya dari hipertensi, otomatis kita harus memilih makanan-makanan yang kadar natriumnya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak menderita hipertensi, seperti itu. Kalau untuk gangguan yang kolesterol atau dislipidemia, otomatis kita harus memilih makanan-makanan yang lemaknya baik, bukan lemak-lemak yang jahat, seperti itu. Nah, ini kan mungkin harus diedukasi juga. Kira-kira makanan-makanan apa yang dari penjabaran tadi itu yang real yang ada di dalam kulkas kita gitu ya. Untuk diolah seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gizi terbaik untuk gangguan metabolik. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Felianti Badralani SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, Dok, tadi kan sudah dijelaskan, untuk kebutuhan makronutriennya, karbonya, proteinnya, lemaknya, mikronutrien dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan presentasi tadi isi piringku. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, kita udah sadar nih, udah tahu lah ya gitu dengan kebutuhan gizi kita itu bahan makanannya apa, real food yang pastinya ya gitu. Sayur, buah, protein dan lain sebagainya tadi sudah. Pertanyaan selanjutnya, cara mengolah makanannya pengaruh nggak, Dok? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga kayak, Dok, ini bagus nih gitu ya. Ini sayur, tapi sayurnya anak saya itu atau saya itu suka
digorengnya pakai tepung dok, bayam gitu ya. Bayam digoreng pakai tepung jadi kriuk bayam, itu kan enak gitu. Iya. Minyaknya jelantah pula kan. Kalau banget deh itu best ya. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kayak cara mengolah makanan juga pengaruh nggak pada kandungan nutrisi atau gizinya si makanan, sehingga akhirnya ya mau nggak mau nanti pengaruh ke metabolismenya juga atau gimana? Ya betul. Jadi memang selain yang gizi seimbang tadi, di nutrisi itu atau di gizi itu ada 4J singkatannya. 4J. Ya, jadi jenis yang tadi yang sudah kita bahas, jumlahnya yang tadi kita isi piringku itu, kemudian jadwal, dan yang satu lagi ada J yang terakhir ada jurus memasak. Nah itu juga harus diperhatikan ternyata jurus memasak ini, yang seperti pertanyaannya Mas tadi. Ya, jadi gimana sih caranya gitu? Ya otomatis kita harus tidak berlebihan untuk dimasak seperti goreng-gorengan atau deep fried, itu lebih baik kita hindari. Nah, kita lebih utamakan seperti dipanggang, dikukus, atau dibikin tim, atau kalau mau sayur dibening, seperti itu. Jadi itu tetap mempengaruhi sekali untuk jurus memasak itu. Orang Indonesia itu kan suka yang fry gitu. Betul. Ya dok, sekarang tuh sorry ya, ini it's not about bisnis ya, conflict of business or conflict of interest. Itu sekarang ada air frying itu gimana tuh dok? Nah itu tergantung tujuan pemakaiannya. Jadi kalau emang tujuannya untuk mengurangi konsumsi minyak, silahkan mau digunakan ya tidak apa-apa, daripada dia harus makan yang deep fried. Boleh. Daripada yang deep fried ya. Sama ini dok, yang lumayan viral kemarin itu, nggak tahu sampai sekarang nggak ya, tapi saya lihat itu, ya itu tadi ngomongin indeks glikemiknya supaya tidak terlalu tinggi, tapi orang kayak malas mengonsumsi nasi merah, akhirnya mereka mengonsumsi nasi putih tapi disimpan dulu di freezer dok. Iya. Pernah dengar nggak sih dok? Iya betul. Di freezer katanya indeks glikemiknya itu katanya lebih rendah, tapi kan untuk dimakan lagi itu dipanasin lagi, tapi katanya dipanasin pun indeks glikemiknya nggak terlalu tinggi, itu ngefek banget nggak sih dok? Ya tetap aja ya, kalau antara nasi putih dan nasi merah pasti indeks glikemiknya tetap lebih tinggi yang nasi putih dan lebih baik nasi merah. Selain dari indeks glikemiknya, nasi merah seratnya juga lebih tinggi daripada nasi putih. Otomatis dia lebih kenyang, meningkatkan glukosa darahnya juga lebih lambat dibandingkan nasi putih. Jadi kalau disimpan di freezer itu katanya menurunkan, enggak atau? Ya mungkin kalaupun menurunkan, tapi kalau tetap dibandingkan nasi putih yang di freezer dan nasi merah, tetap lebih baik nasi merah. Gitu. Untuk maksudnya dalam artian kita lagi ngomongin tentang kadar glukosanya ya dan seratnya itu. Nasi merahnya juga harus dimasaknya yang benar ya dok ya? Ya. Kalau jadi nasi goreng terus jadi dengan minyak dan berlimpah lemak segala macam, ya jadi bisa ya tubuh sih butuh lemak, tapi kan lemaknya yang baik. Betul ya. Nah sekali. itu juga jadi catatan kita bersama. Sambil gini dok, oke, jenis makanan udah, terus kemudian cara memasaknya juga sudah. Nah sekarang itu ada fakta bahwasanya, nggak ngerti ya ini, mungkin terjadi banyak di anak-anak gitu ya, sehingga akhirnya gangguan metabolik kan karena proses jangka panjang bisa jadi di usia remaja, dewasa atau lansia gitu ya, sehingga mereka mengalami gangguan metabolik, tapi pasti diawali dari anak-anak. Sekarang itu antara dua dok, antara yang over sama yang under, dalam artian kayak malnutrisi gitu ya, entah yang stunting kayak atau yang dengan obesitas gitu ya. Nah itu pengaruh nggak sih akhirnya kalau kita ngomongin nggak tahu kapan nanti mereka ada gangguan metabolik? Ya bisa jadi, terutama kalau yang untuk mengalami gangguan metabolik mungkin yang obes-obes pada anak ya. Kalau itu tetap dibiarkan, memang belum tentu terjadi gangguan metabolik, tapi resikonya tetap lebih besar terjadinya gangguan metabolik dibandingkan dengan anak-anak yang berat badan normal, tetap ada efeknya. Nah itu ya, jadi jangan dipikir bahwa anaknya lucu banget sih bu, gemoy gimana. Iya betul. Gitu. Ya gemoy sih looks good, gitu, tapi nggak tahu nanti ujung-ujungnya kan seperti apa ya. Kalau dipertahankan dengan pola makan seperti itu bisa bahaya. Makan yang fast food, minuman kemasan bergula gitu ya. Bukan itu minuman gula berasa, bukan minuman rasa bergula gitu ya. Dibalik ya, kebalik. Kebalik ya dok ya. Oke, kita ada DM Instagram, kita bacakan dok. Oke, ya. baik. Ini dari Pak Alex. Dok, asam urat saya tinggi dan sekarang saya khawatir tentang makanan yang saya konsumsi. Apa saya masih boleh makan tahu dan tempe dok? Ini makanan saya nih. Tapi saya dengar orang bilang kalau makanan yang terbuat dari kedelai itu bisa meningkatkan kadar asam urat. Nah, gimana nih dok? Oke, yang untuk asam urat ya. Jadi Bapak ini, siapa tadi namanya? Pak Alex ya? Pak Alex, iya Pak Alex. Pak Alex itu memang untuk asam urat emang agak-agak tricky nih untuk pemilihan jenis makanannya. Karena kebanyakan
karena mikirnya gara-gara makan ini nih sayur-sayuran otomatis hijau ya? Sayur hijau, jadi semuanya menghindari makanan sayur hijau. Padahal sebetulnya bukan berarti tidak boleh, tapi dibatasi itu tetap boleh gitu. Misalkan contoh kita ingin konsumsi bayam gitu, itu boleh 100 gram per hari, itu masih boleh dikonsumsi. Dan asam urat itu biasanya terdapat pada sayur mayur yang muda-muda, contohnya bisa di pucuk daun. Jadi kalau ingin konsumsi bayam, kangkung itu boleh, tapi disingkirkan dulu pucuknya. Yang bawah-bawah itu boleh, yang daun-daun yang tidak mengandung pucuk. Oh, malah orang suka di pucuknya dong karena seger gitu biasanya terdapat di hal-hal yang muda-muda seperti itu. Nah, untuk tahu tempe bagaimana, boleh nggak dok? Gitu. Boleh saja, tapi tidak berlebihan. Dimasaknya apa Pak Alex? Tahu tempenya digoreng apa dikukus gitu? Seperti yang tadi jurusnya tidak disebutkan. 4J tadi ya dok ya. Itu harus jadi catatan. Tapi kalau untuk asam urat ini bagian dari metabolisme juga dok? Sebetulnya bukan bagian dari metabolisme, tapi dari obesitas ini juga akan menyebabkan gangguan asam urat, atau asam urat ini juga akan menyebabkan penyakit yang lain juga bisa. Oh, oke. Tidak secara langsung tapi ada hubungannya gitu betul. Ya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Alex. Dan masih boleh konsumsi tahu tempe, tapi cara mengolahnya juga harus diperhatikan. Jumlahnya terutama. Jumlahnya juga ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Pak Alex dan semoga sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gizi terbaik untuk gangguan metabolik. Masih bersama dengan Dr. Feliantri Badralani SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Permata Depok. Dok, makan itu kan sesuatu yang harus komit ya. Ya. Tapi kebanyakan orang tuh ada cheatingnya gitu ya. Nah, ibarat kata orang ini sudah mengalami gangguan metabolik, entah dari sindrom metabolik tadi ya, entah diabetes, kolesterol ataupun hipertensi gitu. Ya. Apa sih dok jadinya kalau orang-orang ini tuh tidak mengontrol gizinya mereka atau yang jadi makanannya mereka gitu? Perburukan pasti gitu ya. Kalau kita ngomongin gula darah tidak terkontrol, kolesterol dan lain sebagainya gitu. Nah, itu akhirnya dari sindrom tadi, kalau makanannya nggak dijaga, bisa nggak dia akhirnya kayak menyebabkan komplikasi atau efek buruk nggak hanya dari 3 itu, tapi bisa jadi ke organ-organ yang lain, entahlah ginjal, entahlah jantung lah, entahlah paru dan lain sebagainya. Itu ngefek atau gimana? Ya pasti. Kalau misalkan sudah memiliki gangguan metabolik, kemudian pengobatannya tidak teratur, kan kebanyakan juga ada yang males ke dokter juga ada juga, kemudian makannya juga berantakan, pasti akan menyebabkan komplikasi yang lebih cepat dibandingkan orang-orang dengan sindrom metabolik yang menjaga makan dan kontrol teratur ke dokter. Nah, komplikasinya apa saja? Itu yang paling berbahaya, banyak sekali bisa terjadi stroke atau penyakit jantung, kemudian gangguan ginjal. Nah kayak gitu, atau bisa juga perlemakan hati, misalkan obesitas dengan lemak visceral yang tinggi itu pasti akan menyebabkan penempelan lemak-lemak yang banyak di organ-organ dalam, jadi menyebabkan salah satunya yang muncul biasanya perlemakan hati kayak gitu. Misalnya gini dok, ada orang, oke lah sekarang kan orang-orang dengan gangguan metabolik itu mostly mereka akan konsumsi obat ya. Dan seumur hidup mungkin. Betul. Gitu ya. Nah ketika orang ngomongin pola hidup gitu ya, antara orang-orang dengan gangguan metabolik, antara yang mereka punya metabolik dan sedenter gitu ya, dan antara orang dengan gangguan metabolik yang benar-benar bisa jaga pola hidup sehat, itu pengaruh nggak sih? Maksudnya dalam artian kalau untuk kesembuhan kayak diabetes agak susah kan, tidak sembuh gitu ya. Tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu pengaruh nggak dong? Pengaruh banget. Jadi walaupun sudah sama-sama menjaga pola makan, tapi yang satu sedenter, yang satu aktivitas fisiknya baik gitu, berolahraga teratur segala macam, pasti yang resikonya lebih rendah yang melakukan aktivitas fisik yang lebih teratur. Karena dengan kita lakukan aktivitas fisik, olahraga, walaupun hanya 30 menit per hari itu akan memperbaiki resistensi insulin juga. Otomatis penyakit-penyakitnya juga komplikasinya akan menurun. Sama misalkan dengan gangguan metabolik, dengan obesitas. Misalkan dia menurunkan berat badan nih dengan dia aktivitas fisiknya bagus, jaga pola makan, pasti berat badannya bagus dong, mulai turun. Nah itu juga akan mengurangi
penyakit-penyakit yang dideritanya, misalkan yang kontrol glukosa darahnya tidak baik jadi membaik, yang tensinya tinggi terus jadinya turun, HbA1c juga terlihat dari marker lab juga pasti akan membaik dibandingkan orang-orang yang sedentary tadi. Nah, tapi kalau ada yang bilang gini, oh berarti sangat pengaruh ya dok ya kalau kita ngomongin apa yang jadi oral intake kita dengan kandungan gizi yang pas gitu ya. Nah boleh nggak dok? Karena orang kadang tuh males saya dok minum obat gitu ya. Boleh nggak dok? Nggak, saya nggak minum obat tapi saya perbaiki makan saya. Kalau belum terjadi gangguan metabolik boleh, tapi kalau sudah itu tidak menyembuhkan untuk makanan, tetap harus dari obat. Jadi makanan yang kita makan, yang kita atur itu untuk mencegah komplikasi yang terjadi akibat gangguan metabolik itu, tapi bukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah itu kan kadang-kadang ya kayak orang diabetes, hipertensi gitu kan mau nggak mau minum obat gitu ya seumur hidup. Nah ada yang bilang ya udah dok kalau gitu saya komit kok dok, saya disiplin mau memperbaiki makan saya. Itu tetap minum obat berarti tetap harus, tapi harus diimbangi juga dengan pola makannya gitu berarti ya? Betul, minum obat harus dan kontrol ke dokter penyakit dalamnya agar dilihat marker labnya, pengobatannya apakah dosisnya bagaimana, apakah diturunkan atau misalkan memang harus naik, itu kan nanti ada evaluasinya. Jadi tidak stop gara-gara pola makan sehat, stop deh, nggak bisa, karena bukan pengganti obat. Bukan pengganti obat. Betul. Nah ada juga nih dok, ini sebenarnya banyak ya, aduh nggak tahu cukup nggak nih waktunya ya. Kita masih punya 2 menit terakhir dok. Gini, antara orang yang kayak orang dengan obesitas tadi, itu kan berisiko banyak. Mereka mau menurunkan dengan pola diet, kayak wah saya mau ngikutin kata dokter Feli, dia bawa makanan ini supaya berat badan saya turun gitu ya. Saya nggak mau pakai obat-obatan gitu. Atau kebalikannya nih, orang yang kurus gitu kan, dok saya kayaknya makan kok nggak jadi daging nih kayaknya apa cacingan gitu ya. Saya mau makan banyak-banyak deh dok, makan gula, makan lemak biar saya gemuk gitu. Nah itu kan 2 kondisi yang sangat kontras, tapi apapun kondisinya itu dari 2 itu bisa nggak akhirnya yang satu benar-benar mengurangi banget, yang satu ditambahin banget, itu pengaruh nggak ke metabolismenya ke depan? Ya pasti berpengaruh dong, kan tadi udah dikatakan juga semuanya harus seimbang kan pemenuhannya baik makro dan mikronutriennya. Jadi kalau berlebihan pasti bermasalah, kekurangan pun pasti bermasalah dan efeknya jangka panjang pasti akan timbul penyakit. Walaupun misalkan pasien tersebut tidak obesitas, bisa juga kan orang yang tidak obesitas ternyata kolesterol bisa tinggi atau ternyata badannya kurus persen nggak gemuk tapi ternyata dia diabetes atau hipertensi juga, banyak yang seperti itu. Jadi nggak harus obesitas menyebabkan penyakit-penyakit itu, tidak. Ada juga yang badannya normal, BMI-nya normal, tapi terjadi gangguan metabolik itu. Berarti nggak bisa jadi patokan banget ya dok ya, bahwasanya BMI-nya mungkin di bawah 24, tapi bisa jadi kayak ya ada masalah-masalah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kelebihan itu gitu ya, kayak yang kurus ini lebih baik yang kurus sih. Itu kayak kalau dilebihin itu tetap nggak bagus ya dok ya. Dalam artinya kayak pingin gemuk makan lemak banyak gitu. Nah mungkin pemilihan makanannya yang apa yang harus dibanyakin. Misalkan proteinnya, terkadang gini, orang-orang yang kurus ternyata pada saat kita cek komposisi tubuh itu ternyata otot-ototnya kecil dibandingkan orang-orang yang obesitas. Nah otomatis kita harus menaikkan berat badan dia dengan cara menaikkan mungkin komponen dari proteinnya untuk sintesis protein di tubuh dia biar lebih bagus. Tapi bukan berarti hanya memberi makanan saja, dia harus ada olahraga yang dilakukan rutin. Karena kalau tidak, lagi-lagi menumpuk di lemak juga kalau nggak kepake. Malah jadi bahaya ya. Betul. Ya, semuanya harus seimbang. Oke, terima kasih Dr. Feli. Hari ini kita tertampar dengan kenyataan bahwa makan boleh tapi nggak boleh banyak dan harus sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Isi piringku itu udah standar banget ya. Terima kasih Dr. Feli. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Feli. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Buat Anda yang long weekend, happy long weekend bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa.